Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, bahwa kami ingin melayani Engkau seumur hidup kami. Kami ingin mengiring Engkau seumur hidup kami. Sekalipun kami tahu bahwa di dalam hidup kami musim silih datang silih berganti. Banyak kali kami harus berjuang begitu berat di dalam hidup kami. Tapi tidak ada yang bisa menggoyahkan iman kami, bahwa kami akan mengiring Engkau seumur hidup kami. Kami tahu semua tidak bisa kami capai dengan kekuatan kami sendiri. Tapi kami percaya Tuhan sudah memberikan modal bagi kami, yaitu cinta yang mengalir dari kayu salib, yang memberikan pemulihan bagi kami, sekaligus memberikan teladan bagi kami, dan juga berikan kekuatan bagi kami untuk mengiring Engkau. Tuhan, hamba-Mu dan umat-Mu, sekali lagi kami menghampiri tahta kudus-Mu. Berbicaralah bagi kami melalui firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu lah yang akan memberikan kekuatan bagi kami. Kami percaya Allah Roh Kudus juga sudah hadir di tengah-tengah kami, dan kami percaya Allah Roh Kudus sanggup bekerja melampaui keterbatasan kami, supaya kami yang berdosa ini, yang lemah dan terbatas ini, dibuat memahami firman-Mu, dibuat mampu untuk menaati firman-Mu. Berfirmanlah di tengah-tengah kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, karena kami semua siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Siapa di antara kita yang kepengen hidup, menikmati hidup? Kan banyak orang hidup belum tentu menikmati ya. Di sini ada yang kepengen menikmati sampai Tuhan panggil nanti kita menikmati hidup. Lambaikan tangannya. Puji Tuhan ya, kepengen menikmati hidup. Pertanyaan, kenikmatan seperti apa yang kita mau? Gitu ya, kenikmatan apa yang kita kepengen? Orang bilang begini, rahasianya apa sih? Rahasianya kita kan bicara tentang rahasia kenikmatan sejati ya. Jadi kenikmatan yang kita maksud ini adalah kenikmatan sejati, bukan kenikmatan abal-abal, bukan kenikmatan tiruan, bukan. Tapi kenikmatan sejati. Sejati itu artinya yang nggak bisa dicuri, gitu ya. Kenikmatannya nggak bisa hilang. Kalau kenikmatan abal-abal, biasanya kita dijanjiin gitu ya. Waduh, ini barang bagus nih, ibu bayar mahal tapi ibu bisa menikmati gitu ya. Begitu dipakai setahun rusak, gitu kan? Dipakai 2 tahun rusak. Itu kenikmatan abal-abal. Kenikmatan yang Tuhan janjikan, Tuhan tuh kepengen loh umatnya tuh menikmati. Tapi kenikmatannya bukan kenikmatan abal-abal. Kenikmatannya adalah kenikmatan sejati. Artinya kenikmatan yang tidak mungkin bisa dicuri. Umurnya nggak 1 tahun, umurnya nggak 2 tahun, gitu ya. Umurnya itu panjang, gitu ya. Nah ini yang akan kita pelajari. Pertanyaannya apa rahasia kenikmatan hidup? Saya iseng-iseng nanya di Google, ya. Saya iseng-iseng nanya di Google, rahasianya apa sih, girl? Gitu ya. Terus Google-nya jawab, ya. Next. Nah, kira-kira ini 4 tertinggi. Kalau Bapak Ibu kepengen menikmati hidup, rahasia yang pertama, banyak senyum katanya gitu. Banyak ketawa sama nanya, betul? Banyakin senyum, begitu ya. Pulang sampai kamar nangis gak? Tetap nangis, gitu ya. Berarti, benar gak nih? Rahasia kenikmatan hidup, tersenyum. Enggak ya? Rutin olahraga. Itu bisa membuat kita menikmati hidup. Nggak usah dicatat ya, ini punyanya Google ya. Nggak usah dicatat yang ini. Ya. Ini
percaya sama dia, gitu ya. Nah tetapi benar sih yang dia ngomong ya, senyum, banyak senyum, orang Kristen kurang senyum, itu ya benar juga gitu ya. Ya memang harus banyakin senyum, tapi ini bukan rahasia utama. Ini suplemen aja sih, ini tambahan gitu ya. Olahraga, gym, aerobik gitu ya. Betul? Banyak orang Kristen juga malas olahraga gitu ya. Ya harus olahraga, itu benar gitu ya, tapi bukan kunci. Bukan rahasia. Itu Google udah bisa spill gitu kan. Tidur yang cukup. Ya, anak-anak muda sekarang juga tidurnya ngawur ya kan, baru tidur jam 1, jam 2 malam begitu ya. Makanya Google tuh maksudnya mau nyindir yang begitu-begitu itu. Ya benar, tidur yang cukup juga memang harus. Ini bagian dari sesuatu yang baik. Tapi sekali lagi ini bukan rahasia yang saya maksudkan. Konsumsi makan yang sehat. Nah ini yang Google bilang gitu ya. Saya terima kasih gitu ya. Apa yang Google ngomong ini penting bagi kita. Itu ya, harus kita lakukan. Belajar makan sehat, belajar tidur teratur, rutin olahraga begitu ya. Kemudian apa? Banyak senyum. Baik. Tapi itu bukan yang saya maksud. Gitu ya, dan bukan itu rahasia satu-satunya. Rahasia yang paling tinggi kita akan dapatkan di dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Kita baca sama-sama. Yang hidupnya nikmat boleh baca ayat 6. Yang kurang-kurang mungkin boleh baca ayat 7. Sama dengar ya. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ternyata 1, 2 semua baca. Berarti hidup kita ini kombinasi. Ya, hidup kita kombinasi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba kita cek dulu di sini ya. Kira-kira ada berapa perintah di dalam ayat ini? Cuma 2 ayat ya. Ada berapa perintah kira-kira yang muncul di sini? Coba tandai kata hendaklah. Hendaklah itu ada kata hendaklah hidupmu di dalam Dia. Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah, ada berapa hendak yang muncul? 4 hendak. Kalau dalam bahasa Indonesia seolah-olah ini ada 4 perintah ya. Tapi kalau kita mau selidiki ayatnya di dalam bahasa aslinya, ini cuma ada 1 ayat, ada 1 perintah. Cuma ada 1 perintah. Perintahnya apa? Perintahnya adalah next. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Cuma 1 itu aja. Itu cuma 1 imperatif yang muncul. Yang lain di bawah itu adalah partisip yang menjelaskan tentang ini. Gitu ya. Sehingga 1 perintah tunggal yang muncul adalah hidup kita tetap di dalam Dia. Nah ini juga kita perlu cek beberapa terjemahan. Saya kepengen kasih kita lihat terjemahan New Living Translation sama New International. Jadi sebenarnya yang dimaksud itu adalah hidupi hidupmu di dalam Dia. Hidupi hidupmu. Ada banyak orang Kristen hidup, tapi kehidupannya tidak dihidupi dengan baik. Kita punya hidup ya. Pertanyaannya, hidup kita dihidupi dengan baik atau tidak? Ada banyak orang hidup, tapi apa yang mereka lakukan dengan hidup mereka? Apa yang mereka lakukan dengan hidup mereka? Saudara, nggak sedikit orang Kristen hari ini hidup di dalam rupa-rupa dosa. Rupa-rupa dosa. Hari ini orang melihat dosa perselingkuhan sebagai sesuatu yang biasa. Yang paling mengerikan adalah orang yang berani mengajarkan tentang firman Tuhan, berani melayani Tuhan di altar Tuhan yang kudus, padahal punya kehidupan yang penuh dengan dosa. Saudara, hari ini itu sesuatu yang lazim kita temukan, tapi jangan pernah dinormalkan. Jangan pernah dinormalkan.
hidupi hidupmu. Kalau di New Living Translation dia bilang begini, lanjutkan untuk mengikuti dia. Lanjut untuk mengikuti dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Next slide ya. Semua manusia punya kehidupan, tapi tidak semua kehidupan dihidupi dengan baik. Ya, semua orang punya kehidupan, kita punya kehidupan. Pertanyaannya, kehidupannya dijalankan dengan baik atau tidak? Ada banyak orang tidak menghidupi hidupnya dengan baik. Kita kompromi dengan dosa. Ya, kita kompromi dengan berbagai pelanggaran dan kita anggap wajar. Saudara, kalau saudara jadi orang Kristen, yang paling penting, yang paling penting itu adalah menghidupi hidup. Tapi gak cukup di dalam dia. Menghidupi hidup di dalam dia. Ini adalah hal yang penting, saudara. Ya. Kehidupan yang dihidupi dengan baik itu adalah kehidupan di dalam Allah. Sekali lagi ya, kehidupan yang dihidupi dengan baik adalah kehidupan di dalam Allah. Orang bilang, orang Kristen itu dilihat dari apanya? Kapan kita disebut kita sudah hidup di dalam Allah? Dari kehidupan. Aktif ke gereja enggak? Nyanyi semangat enggak? Begitu ya? Kasih persembahan cukup enggak? Perpuluhannya taat enggak? Apakah begitu? Tidak ya. Karena ada banyak orang munafik yang melakukan itu, sudah. Tapi hidupnya tetap di luar Tuhan kok. Jadi poinnya, orang kalau ada di dalam Tuhan, orang kalau cinta Tuhan, tidak mungkin tidak mencintai orang lain. Tidak mungkin tidak support pekerjaan Tuhan. Tidak mungkin tidak support. Tapi orang yang menekankan legalistik, hanya menekankan yang penting datang gereja, yang penting ibadah, semangat, yang penting beri persembahan, yang penting macam-macam. Saudara, tapi ada banyak sekali orang-orang yang melakukan itu hidup di luar Tuhan. Punya kehidupan tidak dijalani dengan baik di dalam Tuhan. Gak ada guna Bapak Ibu. Minta maaf, gak ada guna. Karena kita bisa tipu manusia. Kita bisa munafik di hadapan manusia. Orang tetap lihat kita good people. Tapi Tuhan jijik menerima kita. Apa yang selama ini kita kejar? Apa yang selama ini kita kejar? Perkenanan Tuhan kah? Atau perkenanan manusia? Kita punya kehidupan tapi kita nggak jalani kehidupan kita dengan benar di dalam Tuhan. Itu sebuah persoalan, saudara. Itu sebuah persoalan. Saudara, bagaimana dengan saudara yang mungkin punya kehidupan? Next. Tetapi saudara merasa bahwa saudara sudah melakukan kehidupan di dalam Tuhan, tetapi saudara merasa saudara berada dalam banyak kesulitan. Saudara sudah setia menjaga kehidupan kudus, tapi saudara tetap punya banyak pergumulan, gitu ya? Punya tetap banyak pergumulan. Saudara, saya mau beritahu bahwa selama kehidupanmu ada di dalam Tuhan, engkau sudah ada di jalur yang benar. Sekalipun memang masih ada pergumulan dan air mata, begitu ya? Itu bagian yang lain. Itu bagian yang lain, saudara. Nah, yang kedua adalah kita udah tahu ya. Tadi apa? Perintah besarnya apa tadi perintah besarnya? Hiduplah di dalam, hidupilah hidup di dalam Tuhan, gitu ya. Nah sekarang alasannya, ya alasannya kenapa alasannya mengapa kita perlu menghidupi hidup di dalam Allah? Ada alasannya, saudara. Kenapa kok kita harus melanjutkan hidup di dalam Tuhan? Kenapa kita harus menghidupi hidup kita di dalam Tuhan? Alasannya adalah karena kita sudah menerima Yesus Kristus. Di sini siapa yang sudah terima Yesus Kristus? Puji Tuhan, sudah terima Yesus Kristus ya. Ciri-cirinya apa sih? Orang terima Yesus Kristus. Ciri-cirinya apa? Ada yang bilang begini, dibaptis. Aku sudah katekisasi, aku sudah perjamuan kudus, aku sudah dibaptis, maka itu tanda aku menerima Yesus. Betul? Ada yang setuju?
Itu lambang, saudara. Itu lambang. Tapi apakah semua orang yang terima baptisan pasti sudah menerima Yesus? Belum tentu. Dia minta maaf. Ya, belum tentu. Tidak semua orang yang sudah menerima baptisan sungguh-sungguh telah menerima Yesus. Seharusnya orang yang menerima baptisan adalah mereka yang sudah terima Yesus. Tapi jujur ini kan abstrak. Yang tahu hanya mereka secara pribadi dan Tuhan, ya kan? Jadi kita nggak tahu gitu loh. Nah, tetapi saudara, kamu telah menerima Kristus. Menurut saya orang yang telah menerima Kristus itu telah mengalami transformasi. Ya, di dalam apa? Di dalam perspektif, di dalam caranya melihat. Ya, di dalam perspektif itu kacamata. Kacamata kita itu kacamata Injil. Ya, jadi kalau saudara ada di dalam Tuhan atau tidak, dilihat dari mana? Dilihat dari cara pandang kita. Terhadap apa? Terhadap diri sendiri. Terhadap diri sendiri. Di sini siapa yang merasa bahwa kita ini perempuan yang gagal, kita ini bapak-bapak yang gagal, kita ini orang yang sial, nggak diberkati? Ada nggak yang berpikir begitu? Saya kaget saudara ketika saya KKR kapan hari di hadapan mahasiswa baru ya, mahasiswa baru dari satu universitas negeri. Mereka buat itu acara tahunan mereka gitu ya, dan memang dimulai dengan KKR, kemudian ada sesi-sesi konseling di sana. Dan saudara, saya kaget sekali bahwa ternyata ada banyak mahasiswa yang mungkin sejak masa mudanya gitu ya, dia selalu mendengarkan kalimat-kalimat yang tidak benar dari orang tua, sehingga mereka tuh merasa sebagai orang-orang sial, orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang yang gagal. Saudara, begitu saya tanya, ada banyak sekali yang merasa dirinya itu tidak beruntung, dirinya tuh sial. Ini cara pandang kepada diri sendiri. Ini cara pandang kepada diri sendiri. Kalau saudara di dalam Yesus, engkau akan melihat dirimu secara berbeda. Saudara, saya salah satu orang yang dulunya itu melihat diri saya itu sebagai orang yang sial. Kenapa? Karena saya selalu dari masa kecil itu selalu mendengarkan, kamu orang sial, kamu orang sial, kamu orang sial. Begitu saya berjumpa dengan Yesus, saya diubahkan perspektifnya. Saya melihat diri saya bukan orang sial. Saya adalah orang berdosa, tapi orang yang dicintai Tuhan. Dia mau mati di kayu salib. Dia bayar saya dengan harga yang mahal. Hari ini saya jadi orang yang mahal. Saya jadi orang yang bernilai tinggi. Bukan karena pada dasarnya saya orang yang baik, bukan. Darah Yesus Kristus itulah yang membuat saya menjadi mahal. Saya lihat diri saya dengan cara yang berbeda. Begitu saya lihat orang lain. Kalau dulu mungkin di luar Kristus kita tuh begitu lihat orang lain, sekalipun kita tuh niatnya mau buat baik, saudara. Jatuh-jatuhnya kita tuh manipulasi orang. Kita pakai orang lain untuk mendapatkan nama kita, untuk membesarkan nama kita. Jarang tulus, saudara. Tapi di dalam Yesus Kristus, kalau engkau ada di dalam Yesus Kristus, engkau sudah menerima Yesus, perspektif kita tentang orang lain itu berbeda. Kita harus mencintai orang lain, belajar untuk tulus mencintai orang. Dan kalau belajar tulus itu selalu dimulai dari rumah tangga. Saudara nggak bisa tiba-tiba jadi orang yang tulus dengan orang lain, padahal di rumah kita nggak pernah tulus dengan suami, kita nggak pernah tulus dengan istri, kita nggak pernah tulus dengan anak-anak. Terus kita berharap jadi tulus dengan orang lain. Gak mungkin. Kalau saudara mau belajar tulus, mulai belajar tulus ketika saudara ada di dalam rumah tanggamu. Belajar tulus mencintai suamimu, sekalipun mungkin kita bilang begini, ini menjekno. Tulus mengasihi dia, menghormati dia. Kenapa? Tuhan bilang seperti gereja menghormati Kristus. Kita menghormati suami bukan karena suami pantas dihormati. Kita mengasihi, melayani dia bukan karena dia layak mendapatkan. Tapi itu perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Dan aku mau tulus melakukan. Kita membesarkan anak kita kenapa? Kita membesarkan anak kita dengan baik. Investasi loh ya, satu-satunya yang kita punya nanti tua, yang ngurusin siapa? Gak tulus saudara jadi orang tua, gak tulus. Belajar tulus membesarkan anak, karena dia adalah harta yang Tuhan beri. Ini milik pusaka Tuhan. Anak kita tuh milik pusaka Tuhan. Saudara harus belajar tulus membesarkan dia. Satu hari pun kalau misalnya dia gak bisa rawat kita, itu gak akan mengubah cinta kita kepada anak. Gak akan mengubah.
Belajar tulus. Ketika kita melayani di gereja, belajar tulus melayani gereja. Kalau kita udah bisa kasih support gereja dengan dana, jangan karena berpikir kita sudah support dengan dana, gereja wajib dengerin kata kita. Kita merasa mulai bisa tuh ngatur-ngatur gereja, nggak bisa, saudara. Belajar tulus. Kita memberi bukan supaya kita mendapatkan pengaruh di dalam gereja. Kita memberi karena Tuhan sudah menghiasi kita dengan begitu banyak kemurahan. Makanya kita mau tulus memberi. Belajar tulus, kan? Karena apa? Orang yang di dalam Yesus itu memiliki transformasi perspektif. Termasuk ketika kita melihat masalah kita. Kita punya masalah, kita punya sakit penyakit. Kita punya masalah keluarga. Kita punya masalah macam finansial. Kita punya masalah macam-macam. Kalau dulu kita melihat penyakit, itu kita selalu dalam nama Yesus, jauh-jauh Tuhan singkirkan. Gitu ya. Tuhan, aduh jangan sampai, jauh-jauh. Semua manusia selalu menghindari masalah, bukan? Gitu ya. Dan kita selalu melihat bahwa masalah itu pengganggu dalam hidup kita. Penyakit itu pengganggu dalam hidup kita. Tapi tahukah kita bahwa Tuhan itu bekerja dengan hikmatnya. Roma 8:28. Dia bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Dan maukah kita di tengah-tengah masalah kita bilang begini, Tuhanku baik. Dia akan menyatakan kebaikannya sekali lagi dalam hidupku. Dan itu baik. Saudara, orang Kristen yang dewasa tidak melihat masalah itu adalah cara Tuhan untuk tidak mengasihi dia. Enggak, berbeda. Biasanya orang Kristen kanak-kanak yang melihat masalah itu sebagai pengganggu. Dan dia langsung bilang, mama gak sayang aku. Betul gak? Hanya anak kecil, saudara. Anak kecil tuh kalau dikasih obat dia bilang mama gak sayang. Padahal dia lagi sakit, dia gak tahu kalau dia lagi sakit. Betul ya? Apalagi kalau kecelakaan, amit-amit ya nggak jadi ya. Tapi kalau misalnya terjadi kecelakaan, jari remuk misalnya begitu, dokter bilang ini harus dioperasi, harus diamputasi. Anak bilang, mama kalau sampai mama mengizinkan dokter sentuh aku, itu berarti mama paling nggak sayang aku. Ayo, kalau kita jadi mama, kita ngapain? Tetap operasi. Nanti pada saatnya anak ini akan paham bahwa mama itu punya maksud yang baik. Kita sama Tuhan juga sering kali gitu kan. Kita punya tiba-tiba diagnosa sakit. Tiba-tiba kita punya masalah dalam keluarga kita. Tiba-tiba kita punya masalah dalam finansial. Kalau orang Kristen kanak-kanak langsung bilang, Tuhan aku ini salah apa Tuhan? Kok Tuhan izinkan begini sih? Ini biasanya orang nggak sadar, salahnya banyak banget. Salah kita itu cuma satu, kita nggak paham kalau kita sangat-sangat bersalah. Begitu ya. Kita sangat-sangat berdosa. Gitu ya. Nah kita biasanya salah paham dengan Tuhan. Tapi orang Kristen yang dewasa, begitu masalah datang, kita langsung bilang begini, Tuhan, ini gak mudah bagi aku, tapi aku percaya Tuhan hidup. Ini gak mudah bagi aku, tapi aku percaya Tuhan akan tolong. Aku percaya Tuhan akan sekali lagi menunjukkan siapa Tuhan di hadapan. Siapa Tuhan bagiku, gitu ya. Jadi saudara, biasanya kalau ada masalah datang, itu cara Tuhan untuk mengungkapkan dirinya bagi kita. Ya, kalau kita nggak pernah merasa susah, bagaimana kita bisa tahu Dia penolong kita? Kalau kita nggak pernah sakit, dari mana kita bisa merasakan Dia penyembuh kita? Kalau kita nggak pernah merasa susah, bagaimana kita bisa lihat Dia itu adalah Allah di atas segala Allah? Justru seringkali cara kerja Tuhan itu berbeda dengan cara kerja manusia. Makanya kalau kita didik anak, tiru cara Tuhan, jangan tiru cara manusia. Manusia tuh seringkali didik anak. Kita tuh kepengen apa? Gitu ya. Mama sayang gitu ya. Semuanya kita limpahkan, kita kasih. Gitu ya. Kita nggak pernah bilang tidak. Kenapa? Takut anak sakit hati. Makanya akhirnya generasi yang kita hadirkan adalah generasi yang sangat-sangat lembek, lemah. Kenapa? Mereka nggak pernah ngerti artinya bergumul di hadapan Tuhan. Mereka nggak ngerti artinya bersabar menantikan jawaban doa Tuhan. Kita perlu tiru polanya Tuhan, gitu ya. Jadi mengubah perspektif ya saudara ya.
Mana? Balik lagi yang tadi. Ya ini ya. Jadi ubah perspektif kita, saudara. Dan bukan hanya perspektif, tapi motivasi juga diubah sama Tuhan. Ya motivasi juga diubah sama Tuhan. Kita tuh buat apa? Kita tuh taat sama Tuhan. Bukan supaya diberkati Tuhan. Bukan. Kita mau datang melayani Tuhan, taat. Kenapa? Karena kita ini sudah terlalu berlimpah-limpah kasih dan kemurahan Tuhan. Itu yang membuat kita bilang, Tuhan, aku mau melayani Engkau seumur hidupku. Bahkan aku melayani seumur hidupku itu tetap gak cukup untuk membalas cinta Tuhan. Itu ya, tetap gak cukup untuk membalas cinta Tuhan. Motivasi kita jadi dimurnikan. Saudara, kita suka gak sih orang tuh mencintai kita karena ada maunya? Kita tuh merasa dimanipulasi, betul gak? Merasa dimanipulasi dan itu gak enak banget. Dimanipulasi. Jadi belajar untuk punya motivasi. Kenapa kita melayani? Karena Tuhan sudah melayani aku lebih dulu. Kenapa kita harus melayani anak dan suami? Karena Yesus sudah kasih teladan. Aku orang yang bencengno juga kok. Tapi Tuhan mau bayar harga mahal bagi aku. Aku punya alasan apa gak melayani mereka yang berdosa. Motivasi diubah, saudara. Cara melihat diubah, motivasi diubah. Apalagi yang diubah? Model. Bagaimana kita hidup? Kita biasanya kan lihat siapa yang jadi model kita. Kita lihat orang tua kita nggak? Ya kan, bagaimana mereka membesarkan kita. Kalau kita nggak belajar dan tidak mendapatkan anugerah Tuhan, apa yang kita belajar dari orang tua, itu kita teruskan lagi di generasi bawah. Begitu kita punya anak, polanya kita ubah. Kita nggak ubah, kita sama yang itu yang diteruskan. Jadi papa mama didik kita dengan cara apa, itu yang kita teruskan kepada anak. Gitu ya. Atau kita lihat model dari mana? Ya, orang-orang yang kita saksikan, orang-orang yang kita lihat. Atau apa yang kita pelajari gitu ya. Itu yang kita teruskan. Tetapi saudara, ketika kita berada di dalam Kristus, model kita satu-satunya itu adalah Kristus sendiri. Model kita tuh Kristus sendiri. Jadi pelayanan seperti apa yang mau kita lakukan? Pelayanan seperti Kristus. Motivasi berubah, model berubah, dan modal juga berubah. Orang bilang begini, aduh ibu, itu kok susah banget ya bu ya. Mencintai orang dengan tulus, melayani dengan tulus, itu rasanya terlalu tinggi. Saudara, kalau saudara ada di dalam Yesus, modal pun Tuhan kasih. Jadi darah yang mengalir di kayu salib, saudara, itu bukan hanya memberikan keselamatan bagi Bapak Ibu, tapi darah yang mengalir di kayu salib itu sekaligus memberikan kekuatan dan modal bagi kita. Bagian kita hanya menghidupi hidup di dalam Dia. Kalau kita menghidupi hidup di dalam Dia, modal Tuhan yang kasih. Bagian kita adalah, Tuhan, aku mau hidup di dalam Engkau. Aku mau hidup di dalam Engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang ada di dalam Tuhan tidak mungkin tidak mengalami transformasi. Ya, orang kalau sudah berkata bahwa aku ada di dalam Kristus, itu impossible kalau saudara nggak mengalami transformasi, perubahan cara pikir, perubahan motivasi, perubahan modal dan modal tadi, nggak mengalami perubahan sama sekali, itu nggak mungkin. Yang mungkin itu adalah pertumbuhan yang berbeda-beda. Kecepatan pertumbuhan bisa saja beda-beda, saudara. Ada yang cepat pertumbuhannya, ada yang lambat pertumbuhannya, tapi yang pasti sama-sama akan growing, sama-sama akan bertumbuh, gitu ya. Tapi kalau misalnya ada orang Kristen berkata bahwa aku sudah melayani Tuhan, aku ada di dalam Kristus, tapi hidupnya nggak pernah berubah, tetap manipulasi, tetap tidak tulus, tetap melayani karena ada embel-embelnya, kepengen kuasai orang dan seterusnya. Saudara, kalau kita nggak pernah bertumbuh, kita nggak pernah mengalami transformasi, mungkin itu tanda bahwa kita sebenarnya belum menghidupi hidup di dalam Tuhan. Ya, mungkin kita masih ada di luar Tuhan, gitu ya. Nah, kemudian yang berikut, saudara, pertanyaan yang berikut adalah bagaimana caranya untuk ini tadi kan perintah besar ya, hidup di dalam Tuhan ini kan ini perintah besar. Bagaimana caranya hidup di dalam Allah? Jawabannya ada dua. Yang pertama adalah berakar dan dibangunlah di dalam Yesus, atau berakarlah dan bangunlah kehidupan di dalam Yesus. Kalau di dalam bahasa aslinya memang kata di dalam Yesus itu muncul cuma satu kali. Jadi berakarlah, dibangunlah di dalam Yesus, gitu ya. Nah, sehingga ini jadi satu. Saudara, kalau di dalam
terjemahan lain, New Living Translation, dia bilang begini, akarmu harus bertumbuh dalam di dalam dia. Jadi akar kita tuh harus bertumbuh dalam di dalam dia. Akar itu kan nyerap nutrisi. Nyerap nutrisi ya. Kita punya jiwa ini butuh nutrisi. Tubuh kita kan butuh nutrisi ya. Kita kasih makan baik kan? Kita kasih makan baik. Kita kasih protein yang cukup begitu ya, tiap hari makan telur itu sangat baik ya. Protein yang mudah didapat dan sangat baik. Ya, jadi protein itu juga vitamin untuk otak. Ya kan? Asupan yang bagus untuk otak. Wortel untuk mata. Kita tahu tubuh kita harus kasih asupan yang baik. Pertanyaannya, jiwa kita itu kita kasih asupan yang baik. Tubuh kita perhatikan dengan baik, tapi jiwa kita gak pernah kasih makan. Gimana caranya? Padahal tubuh itu akan hancur jadi debu. Jiwamu selama-lamanya gak akan hilang. Tapi sayangnya kita gak pernah ngasih makan. Firman Tuhan bilang biarkan akarmu itu bertumbuh. Mungkin kita punya akar, tapi pertanyaannya akar kita tuh bertumbuh jauh dan dalam di dalam Yesus atau tidak? Bagaimana kita bisa bertumbuh kalau kita nggak pernah mencintai firman Tuhan? Ya, berapa banyak di antara kita yang menghabiskan waktu dalam sehari minimal setengah jam untuk baca firman Tuhan? Atau dengerin khotbah? Dengerin khotbah-khotbah yang bagus, puji Tuhan ada beberapa gitu ya. Tapi kita lebih banyak nonton drama Koreanya, 2 jam, 3 jam kurang gitu ya. Baca firman Tuhannya, baca satu ayat aja nggak ngerti-ngerti, abis itu tutup. Saya nggak minta kita ngerti ya, kadang-kadang memang nggak harus selalu ngerti. Yang penting baca saja. Kita tahu ada khotbah-khotbah yang bagus, dengerin saja. Itu baik. Kenapa? Itu jiwa kita itu akarnya sedang dibangun di dalam Dia. Sedang dibangun di dalam Dia. Kita punya akar, tapi pertanyaannya seberapa dalamkah akar kita di dalam Dia? Ada banyak yang lapuk justru akarnya. Sudah gak hidup, karena gak pernah dapat asupan. Gitu ya, gak pernah dapat asupan. Dan 2, jadi satu itu dia pakai ilustrasi tumbuhan, satu tuh ilustrasi bangunan. Iya kan? Ilustrasi tumbuhan tuh akar kita harus di dalam. Kemudian ilustrasi bangunan kita itu harus dibangun di dalam Yesus. Saudara, hidup yang berakar dan dibangun di dalam Dia itu melibatkan usaha manusia mendisiplinkan diri, saudara. Keselamatan saudara yang saudara terima dari Tuhan Yesus, saudara terima, bayarnya berapa? Bayarnya berapa? Yesus bayar lunas di kayu salib. Saudara nggak bayar apa-apa. Tapi untuk berakar dan dibangun di dalam Dia, saudara harus mendisiplinkan diri sendiri. Saudara harus disiplinkan pikiran. Pikiran kita tuh banyak liar. Banyak liar. Kita tuh mudah sekali pikir yang jahat tentang orang. Kita gampang sekali tuh pikir yang begitu kita diperlakukan dengan tidak baik oleh pasangan tuh, boleh gak bunuh? Ada yang ngomong gitu soalnya. Kemarin saya konseling satu orang gitu ya, dia merasa disakiti sekali hidupnya. Dia tuh duduk ngomong, dia lihat orang yang pria yang menyakiti dia. Dalam hati, boleh gak sih bunuh orang ini? Pikiran tuh liar banget loh. Kita tuh gak ada satu orang pun di antara kita yang baik. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, gak mungkin kita jadi anak Tuhan. Ya, kita dapat kemurahan yang begitu luar biasa. Tapi harus tetap waspada dengan pikiran kita. Makanya cara melihat itu tadi ya, perspektif yang berubah di dalam Kristus itu betul Tuhan akan ubah. Tetapi pertumbuhannya itu juga tergantung seberapa banyak saya dan saudara mau mendisiplinkan diri. Belajar bisa disiplinkan pikiran. Kita tuh gampang sekali itu berpikir yang jahat tentang pasangan kita. Iya kan? Kalau pasangan terlambat pulang, apalagi kita udah mulai curiga-curiga, kita mikirnya apa? Mungkin dia baru pulang dari persekutuan doa. Atau mungkin jangan-jangan dia konseling sama hamba Tuhan ini sampai malam. Mungkin nggak begitu, gitu ya? Pikirannya apa? Mesti ini, gitu ya. Padahal yang memastikan tuh loh siapa? Pikir sendiri gitu loh. Pikiran yang liar ini loh. Akhirnya kita juga nggak mau ngomong, muka tapi sudah kecut, gitu kan? Kita udah nggak mau layani dia, lihat
Stop ya. Belajar terbuka dalam komunikasi. Gitu ya. Belajar disiplinkan pikiran gitu. Kita di sini kan banyak ya mama-mama yang udah senior, anaknya mungkin juga udah jauh-jauh gitu yang merantau. Kalau anak nggak pernah telepon, udah seminggu nggak pernah telepon, 2 minggu nggak pernah telepon, sudahlah, dia udah lupakan, mamanya udah mati mungkin di hadapan dia. Udah biarin aja deh, biarin aja. Memangnya dia aja yang bisa buat aku hidup. Udah jadi panjang. Kenapa nggak mikirnya tuh yang baik gitu loh? Anakku kenapa ya nggak telepon? Jangan-jangan dia dalam kesusahan. Aku doakan dia, doakan, WA dia. Nah, kamu sehat-sehat. Mama nggak bisa bantu kamu, tapi mama terus berdoa untuk kamu. Saudara, anakmu ketika aku WA model begitu, saudara, dia nangis pasti. Kenapa sih? Karena mama, terus mama yang harus selalu ditelepon. Kenapa sih? Karena papa yang harus selalu ditelepon. Kenapa nggak sekali-sekali kita yang nanyakan? Anak kita baikkah? Tidakkah? Berapa banyak anak yang bergumul sendiri, nggak berani ngomong sama orang tua ketika dia punya kesulitan. Musim-musim begini, saudara tahu berapa banyak anak-anak muda yang buang diri. Mental nggak selalu kuat. Padahal yang menentukan mental mereka juga kadang-kadang jujur. Kita sebagai orang tua, cara kita bentuk mereka jadi orang-orang yang lembek. Tapi setelah itu kita jadi hakim atas mereka, saudara, nggak fair. Nggak fair. Harus disiplinkan pikiran, saudara. Belajar disiplinkan pikiran. Pikir yang baik gitu loh. Kalau sudah mulai pikiran jahat, mulai pikirannya miring-miring, aneh-aneh dalam nama Yesus, pikir yang baik. Aduh, tadi ketemu di gereja si ibu itu kok mukanya kecut sama aku ya. Jangan-jangan, pasti di belakangku tuh, waduh pasti juga gini-gini. Saudara jadi rame sendiri. Kenapa rame? Ya karena ini gak mendisiplinkan pikiran, saudara. Pikirannya kemana-mana gak didisiplinkan, itu ditarik jadi panjang. Sudah itu persoalan. Kontrol pikiran. Begitu ada pikiran yang muncul jelek dalam nama Yesus. Begitu lihat teman kok tadi gak nyapa ya, aku yang nyapa. Aku tak WA. Kenapa dia tadi? Jangan-jangan punya masalah, kasihan. Jadi belajar jadi orang Kristen yang punya empati dengan orang lain. Ya, jangan suka melihat orang susah dan susah lihat orang senang. Itu bukan spirit Tuhan ya, itu bukan spirit Kristus, bukan. Gitu ya. Jadi kalau orang lain sedih, kita harus sedih. Kita harus dukung, kita harus support. Begitu orang lain senang, kita harus ikut senang dengan dia. Itu orang-orang di dalam Kristus tuh modelnya begitu. Gitu ya. Jadi sekali lagi, usaha kita mendisiplinkan diri itu yang menunjukkan berapa banyak akar kita itu bisa kuat di dalam Yesus. Kalau di dalam versi yang lain tuh firmly, akar kita tuh semakin kuat di dalam Tuhan. Gitu ya. Dan sumbernya itu Alkitab. Kita bagaimana mau kenal Tuhan dengan baik? Kita mau punya iman yang kuat di dalam Tuhan kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan. Ya, jadi kita harus baca firman Tuhan, saudara. Ya, firman Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Next, belajar disiplinkan dirimu supaya akarmu bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, belajar mulai tiap hari itu disiplinkan diri. Pagi, setelin lagu rohani, dengerin. Itu disiplin. Setelin lagu rohani. Lagu rohani itu juga bisa memupuk iman kita. Kita bisa semakin kagum dengan Tuhan. Gitu ya. Jadi kalau sudah lagi dalam masalah, gak usah nyanyi lagu yang aneh-aneh. Gitu ya. Ada orang kalau sudah sedih, puternya lagu-lagu yang sedih, yang rasanya dalam dunia ini hanya dia yang menderita. Gak ada lagi yang menderita selain dia. Gitu ya. Dan akhirnya nangis-nangis bisa seharian di kamar. Ngapain coba? Kita lagi kasih makan apa jiwa kita? Disiplinkan diri, tiap hari putar lagu rohani yang benar, lagu-lagu yang gospel center, gitu ya. Puterin khotbah-khotbah yang baik, dengerin. Baca firman Tuhan. Saudara sedang mengakar di dalam Kristus. Saudara menyerap nutrisi-nutrisi rohani supaya membuat rohmu kuat. Saudara kalau sibuk berani bayar skincare mahal untuk tubuhmu yang nanti jadi debu, kenapa saudara gak berani bayar mahal untuk jiwamu yang abadi? Jiwa kita abadi, saudara. Tapi kita gak pernah kasih makan yang bergizi. Kita hanya sibuk
dengan apa yang nanti binasa. Ubah perspektif kita. Gitu ya. Mari kita mati-matian untuk sesuatu yang gak bisa binasa. Gitu ya. Untuk yang bisa binasa, secukupnya aja lah. Gitu ya. Gak usah ngoyo. Gak usah ngoyo. Saudara, next. Berakar dalam Kristus itu melibatkan dua aspek, anugerah dan disiplin. Anugerah selalu Tuhan kasih. Tetapi anugerah yang Tuhan kasih gak pernah menyingkirkan bagian kita, yaitu mendisiplinkan diri. Gitu ya. Keselamatan karya tunggal Allah. Tapi kalau saudara mau berakar dan dibangun dalam Tuhan, saudara dan saya harus melakukan bagian kita, yaitu disiplin diri. Gitu ya, disiplin diri. Itu bagian kita, saudara. Waduh, disiplin itu banyak. Disiplin rohani itu sebenarnya banyak ya. Waduh, itu nanti mungkin lain kali aja kita sharing tentang itu ya. Yang terakhir, saudara, caranya untuk ada di dalam Tuhan adalah teguh dalam komitmen kepada firman Tuhan. Ya, teguh dalam komitmen kepada firman Tuhan. Jadi iman itu akan bertumbuh kuat di dalam pengajaran firman Tuhan. Kalau saudara mau kuat, ini tadi saya udah sempat singgung tadi ya, gitu ya, bertumbuh kuat di dalam firman Tuhan. Jadi Tuhan tuh nggak pernah berbicara di luar firman Tuhan. Firman Tuhan selalu menjadi filter, ya, selalu menjadi filter. Jadi kalau saudara nggak pernah baca firman Tuhan, bagaimana saudara bisa dikuatkan dengan firman Tuhan saat kita mengalami kesusahan? Saya suka menikmati waktu dengan Tuhan sendiri gitu ya, berdua dengan Tuhan. Dan hari-hari saya sibuk, tapi saya selalu mencari waktu itu betul-betul untuk baca firman gitu ya. Dan setelah saya baca firman tuh saya suka jalan-jalan. Saya suka jalan gitu ya, sendiri, muter-muter gitu ya, sekalian jogging sebenarnya ya. Tapi jogging saya itu ya santai jalan gitu ya. Tapi saya sebenarnya sedang berinteraksi dengan Tuhan. Gitu ya. Saya berdoa, saya naikkan segala ucapan syukur. Saya juga belajar berdoa, itu saya banyak menaikkan ucapan syukur. Karena yang sudah Tuhan lakukan bagi kita itu terlalu banyak. Bagi saya nggak perlu minta apapun. Karena Tuhan itu dia Bapa yang sangat baik. Bahkan saya nggak pernah ngomong pun dia tahu lebih daripada saya. Itu orang tua juga gitu kan. Kita tuh lebih ngerti kebutuhan anak lebih dari anak sendiri loh. Tapi seringkali kan kalau kita jadi anak kita kayak ragu, merasa orang tua nggak begini, nggak begitu, sama gitu. Kita sama Tuhan juga gitu. Tuhan tuh tahu semua kebutuhan kita lebih daripada kita sendiri. Itu sebabnya stop untuk khawatir. Stop untuk khawatir. Ya, karena yang menjamin hidup kita itu bukan uang. Yang menjamin hidup kita itu bukan materi. Tapi yang menjamin hidup kita itu Tuhan. Gitu ya. Jadi jangan gadaikan dengan Tuhan, saudara. Kadang-kadang kita merasa bahwa gak usah Tuhan-Tuhanan lah. Yang penting ini pokoknya dana yang aku butuh cair, wes aman sudah. Saudara, siapa bilang? Berapa banyak orang kaya gak punya Tuhan. Dan betapa susah hidupnya gitu ya. Dan saudara, sebaliknya, begitu kita berjalan bersama Tuhan, gak peduli kita itu sesusah apapun, kita akan baik-baik saja. Karena penyertaan Tuhan itu paling penting. Ya, penyertaan Tuhan itu paling penting. Itu sebabnya saudara kuat di dalam pengajaran. Firman Tuhan adalah nutrisi yang akan memberikan kekuatan iman. Gitu ya. Jadi saudara butuh nutrisi. Kalau saudara mau punya iman yang kuat kepada Tuhan, nutrisinya itu dari firman Tuhan. Kalau saudara nggak pernah baca firman Tuhan, nggak pernah menikmati firman Tuhan, saudara nggak punya nutrisi. Iman kita kerdil. Iman kita kerdil. Banyak orang stunting. Kenapa stunting? Karena kurang gizi. Nah, kita jangan sampai kita punya tubuh yang sehat, bagus, tapi jiwanya stunting. Kenapa? Nggak pernah dikasih gizi, nggak pernah ada nutrisinya. Saudara, tanpa firman Tuhan tidak ada pertumbuhan iman. Gitu ya. Tanpa firman Tuhan tidak ada pertumbuhan iman. Dan yang terakhir, saudara, saya mau bahas tentang konsekuensi. Konsekuensinya apa? Kalau kita hidup di dalam Allah, ini kan perintah tadi ya, hidup di dalam Allah. Konsekuensinya apa? Kalau kita hidup dalam Allah, kita berakar, kita dibangun di dalam Dia, kita berpegang pada komitmen firman Tuhan, maka yang terjadi adalah, saudara, berlimpah dalam ucapan syukur. Berlimpah dalam ucapan syukur. Ini adalah konsekuensi. Orang kalau hidup di dalam Allah, konsekuensinya adalah dia akan berlimpah dengan ucapan syukur.
Gak peduli masalahnya sudah beres atau belum, gak peduli hidupnya seperti apa, dia akan melimpah dengan ucapan syukur. Karena yang membuat melimpah ucapan syukur itu bukan hidup yang sempurna, tapi penyertaan Tuhan yang sempurna. Itu yang membuat berlimpah dengan ucapan syukur. Saudara, ini adalah kenikmatan yang sejati. Makanya saya bilang, siapa mau menikmati kenikmatan yang sejati, yang tidak bisa diganggu oleh apapun, tidak bisa dicuri oleh siapapun. Kalau saudara mau punya kenikmatan sejati, gak pernah diganggu-gugat oleh apapun, maka hiduplah di dalam Allah. Karena kehidupan di dalam Allah itu yang akan melahirkan ucapan syukur. Saudara, saya kaget karena setelah sekitar 20-an tahun gak ketemu dengan seorang teman saya dapat kabar dia itu mengalami kanker dan langsung lumpuh, saudara. Langsung lumpuh. Padahal dia seorang guru yang aktif ya, dia guru yang aktif. Saudara, dia tiba-tiba lumpuh, gak bisa apa-apa. Saya punya kesempatan, ada satu teman saya di Kalimantan, dia dibawa ke Kalimantan karena di Jawa nggak ada yang ngurus dia, jadi dia dibawa ke Kalimantan. Kemudian ada satu teman saya, dia pergi visitasi, kemudian video call lah, gitu ya. Saya juga ikut, dan saudara begitu ngobrol. Saudara, di dalam kata-katanya penuh dengan ucapan syukur. Orang yang aktif, dia punya anak satu kecil, dia ditinggalkan oleh suaminya, gitu ya. Hidup yang tidak sempurna tentunya ya. Kemudian begitu tiba-tiba lumpuh, dia merasa, dia bingung anaknya nanti hari esoknya kayak apa, ya, dan seterusnya. Tapi saudara begitu ngobrol dengan dia, gak pernah ada keluhan sama sekali. Dia bersyukur, dia merasa Tuhan sangat mencintai dia. Saudara, itu menunjukkan rohnya sangat kuat. Rohnya sangat kuat, tubuh lemah, tapi jiwanya dia kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Gak mungkin bisa terjadi kalau gak dikasih nutrisi rohnya. Saudara mau punya roh yang kuat, supaya melimpah dengan ucapan syukur, saudara harus ada di dalam Allah. Saudara harus ada di dalam Allah. Kenikmatan sejati itu kenikmatan sejati itu ditandai dengan ucapan syukur yang berlimpah. Kalau saudara hidupmu, kata-katamu, kalimatmu penuh dengan ucapan syukur, itu tandanya bahwa saudara sedang mendapatkan kenikmatan sejati. Tapi kalau mulut saudara penuh dengan keluh kesah, sumpah serapah, saudara minta maaf. Saudara nggak punya kenikmatan itu. Saudara mungkin sedang ada di luar Tuhan, gitu ya. Karena orang yang di dalam Tuhan, berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, itu akan mengalirkan ucapan syukur. Saudara, saya punya banyak kisah orang-orang yang menderita bahkan mati bagi Tuhan, saudara. Mati bagi Tuhan. Tapi mereka orang yang sekalipun sedang dihukum mati, gitu ya. John Hus, ya, salah satu bapak gereja, John Hus. Dia, saudara, waktu dihukum mati, timbunan kayu itu sudah ada, sudah disiram minyak dan dia mau dibakar. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia nggak bilang, tolong selamatkan aku, enggak. Dia menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan. Sementara itu api dinyalakan dan dia mati untuk Tuhan. Saudara, karena tubuh hancur, tapi jiwa itu kuat. Kenapa bisa sekuat itu? Karena ada nutrisi yang cukup dari firman Tuhan buat jiwanya. Yang terakhir, saudara, ucapan syukur seseorang yang berada di dalam Yesus itu muncul karena Yesus sendiri dan bukan karena hal lainnya, gitu ya. Even kita nggak punya apapun di dunia ini, kita nggak punya yang orang lain punya, gitu ya. Kita nggak punya keluarga bahagia seperti orang lain punya, kita nggak punya properti seperti orang lain punya, kita nggak punya uang banyak seperti orang lain punya, kita nggak punya anak-anak yang manis baik seperti orang lain punya. Tapi selama Yesus memenuhi dan mencukupi, memuaskan kita, itu cukup bagi kita. Kenikmatan sejati itu adalah kenikmatan karena Yesus sendiri dan bukan karena apapun di luar Dia. Mari kita tundukkan kepala. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita ambil waktu di hadapan Tuhan untuk berdoa. Pertanyaan cuma satu dari saya.
Apakah selama ini engkau sudah hidup di dalam Tuhanmu? Ataukah engkau sebenarnya sedang hidup di luar Tuhanmu? Kalau selama ini engkau belum hidup di dalam Tuhanmu, maukah hari ini engkau ambil komitmen untuk hidup di dalam Tuhanmu? Atau mungkin engkau adalah orang Kristen, tapi engkau tidak pernah mengakar di dalam Dia. Engkau tidak membiarkan, tidak dengan sengaja mendisiplinkan dirimu supaya akarmu itu sungguh-sungguh menyerap nutrisi-nutrisi rohani dari firman Tuhan. Pertanyaannya, maukah hari ini engkau berkomitmen di hadapan Tuhan? Tuhan, aku mau mendisiplinkan hidupku. Aku mau mencintai firman-Mu. Aku mau menghormati firman-Mu, supaya aku memperoleh nutrisi yang menguatkan rohku. Karena tubuh ini satu hari nanti akan habis dan binasa, tapi jiwa ini akan kekal selama-lamanya. Engkau harus mengelola tubuhmu dengan baik, tapi engkau harus lebih baik lagi mengelola rohmu. Maukah engkau? Maukah engkau? Bapa di dalam surga, terima kasih untuk siang hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami dengarkan bersama. Bersyukur Tuhan karena Engkau begitu peduli dengan kami. Bersyukur karena Engkau begitu mau kami dilimpahkan dengan syukur. Bersyukur karena Engkau mau kami menikmati kenikmatan sejati. Dan kenikmatan itu hanya ada di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa kalau ada saat ini jemaat yang masih belum ada di dalam Tuhan, di dalam nama Yesus hamba berdoa. Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka, supaya mereka sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan dan menyerahkan hidupnya kepada Engkau. Dan kalau ada jemaat Tuhan yang hari ini, mungkin mereka sudah ada di dalam Engkau, tapi mereka gagal mendisiplinkan diri mereka untuk mengasihi Engkau, mengasihi firman. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mohon anugerah Roh Kudus menolong kami, sehingga kami mampu mengontrol diri kami, mendisiplinkan diri kami secara rutin sehari-hari, supaya kami boleh memperoleh nutrisi yang cukup bagi roh kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengasihi Engkau, kami mencintai Engkau, karena Engkau lebih dulu melakukannya bagi kami. Dan untuk selamanya kami mau mengiring Engkau, melayani Engkau. Dalam Kristus Yesus kami berdoa.